Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Moza Kirana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gigi berlubang, apa saja penyebabnya dan bagaimana cara mengobatinya. Jadi sebagian besar dari kita pasti pernah mengalami yang namanya gigi berlubang. Nah, gigi berlubang ini merupakan keluhan yang paling umum yang dijumpai di dalam rongga mulut. Gigi berlubang ini juga bisa menyerang siapa saja tanpa memandang status sosial, usia, dan mulai anak-anak, remaja, dewasa, siapapun pasti bisa mengalami yang namanya gigi berlubang. Jadi gigi berlubang ini merupakan rusaknya jaringan keras pada gigi akibat karies yang tidak dapat dicegah. Nah, karies ini biasanya terjadi karena adanya interaksi antara bakteri Streptococcus mutans dan Lactobacillus plaques sisa makanan di permukaan gigi. Jadi karies itu diawali dengan adanya plak di dalam mulut. Plak ini bisa berasal dari sisa makanan yang mengandung gula seperti roti, sereal, susu, minuman ringan, buah, kue, bahkan permen. Nah, ketika kita makan lalu tidak dibersihkan dengan baik, maka sisa makanan yang tertinggal akan menjadi tempat berkumpulnya para bakteri. Kemudian sisa makanan tersebut akan difermentasikan oleh bakteri sehingga menjadi asam. Nah, asam ini bisa mengubah lapisan email dan dentin sedikit demi sedikit yang akan mengakibatkan gigi menjadi berlubang. Bahkan apabila gigi sudah rusak parah, lubang juga dapat menembus ruang pulpa. Nah, ruang pulpa ini merupakan rongga atau tempatnya saraf dan pembuluh darah di dalam gigi. Nah, lubang ini semakin lama akan semakin dalam, dan apabila lubangnya sudah mencapai saraf gigi, saat itulah pasien akan merasa sakit yang luar biasa. Nah, rasa nyeri ini akan hilang apabila sarafnya sudah mati. Ketika rasa nyeri pada gigi berlubangnya sudah hilang, biasanya orang awam akan menganggap bahwa sakit giginya sudah sembuh, padahal sebenarnya tidak. Dan bila tidak ditambal, maka lubang tidak mungkin akan tertutup dengan sendirinya. Proses pengeroposan tidak berhenti dan jaringan yang mati masih bisa melemahkan sistem imun, beresiko terkena infeksi lain. Selain itu juga gigi berlubang juga dapat dipicu oleh beberapa faktor lain, seperti tidak menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Nah, fluoride ini merupakan senyawa yang umumnya terkandung pada pasta gigi yang berfungsi untuk merawat kesehatan. Lalu yang kedua yaitu terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis, asam, dan yang ketiga karena mulut kering. Keempat, pertambahan usia, dan kelima, penggunaan rutin obat-obatan seperti suplemen vitamin atau produk herbal yang mengandung gula. Keenam, jarang membersihkan atau menyikat gigi. Lalu, ada beberapa gejala yang akan muncul ketika gigi berlubang. Yang pertama, sakit saat menggigit dan mengunyah makanan tertentu. Yang kedua, adanya rasa sakit atau nyeri spontan meskipun tanpa adanya rangsangan. Yang ketiga, terasa ngilu saat minum air dingin. Keempat, makanan sering terselip. Kelima, terdapat bau mulut yang tidak sedap. Dan keenam, permukaan gigi yang berwarna hitam. Kalau sudah terjadi gejala tersebut, maka harusnya segera konsultasikan kondisi gigi Anda ke dokter gigi agar kerusakannya tidak semakin parah. Karena semakin tinggi Anda menyadari kalau gigi Anda bermasalah, maka biaya penanganannya akan semakin murah. Lalu sekarang kita bahas mengenai pengobatan gigi berlubang. Kalau giginya sudah terlanjur berlubang, ada beberapa cara untuk mengobatinya, tergantung dari tingkat keparahannya. Apa saja? Yang pertama yaitu ada penambalan. Jadi kalau giginya sudah terlanjur berlubang dan lubangnya masih kecil dan tidak dalam, maka gigi tersebut bisa langsung segera ditambal. Yang kedua, perlindungan saraf gigi atau yang biasa dikenal dengan istilah pulp capping atau capping pulpa. Biasanya ini ditandai dengan pasien yang masih nyeri pada giginya sehingga gigi tersebut akan dirawat dengan perlindungan saraf gigi atau capping pulpa. Tapi biasanya perawatan seperti ini tidak langsung ditambal permanen.
dan pasien harus datang lagi untuk ditambal permanen apabila tidak ada keluhan. Lalu yang ketiga, perawatan saluran akar. Nah, ketika lubang yang sudah besar dan dalam hingga mencapai saluran akar biasanya ditandai dengan gigi yang berlubang dan sudah tidak nyeri atau nyeri pada saat malam hari dan membuat sampai pasien itu tidak bisa tidur. Nah, pada kondisi ini biasanya gigi sudah mati. Dan apabila gigi sudah rapuh, maka kemungkinan dokter gigi akan membuat crown atau mahkota gigi tiruan, dan dokter akan memasang mahkota gigi di atas gigi yang sudah rusak dan tentunya sudah diobati. Lalu yang kelima, pencabutan. Jadi jika kerusakannya sudah sangat parah dan gigi tidak dapat dipertahankan, maka pencabutan merupakan solusi yang terakhir. Gigi yang sudah mati dan tidak dirawat justru dapat menjadi sumber permasalahan di mulut. Gigi yang mati dapat menjadi sarang bakteri dan kuman yang dapat menyebabkan bau mulut. Jadi untuk mencegah terjadinya gigi berlubang, Anda bisa melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, sikat gigi 2 kali sehari, saat pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Lalu yang kedua, menggunakan teknik menyikat gigi yang benar, yaitu dengan cara mengarahkan sikat gigi dari gigi ke gusi, dan jangan lupa membersihkan sela-sela gigi menggunakan benang gigi. Makan makanan yang bergizi dan seimbang, kurangi asupan cemilan yang mengandung gula tinggi, dan kurangi makanan atau minuman yang bersoda yang bersifat asam. Lalu perbanyak minum air putih, rutin melakukan kunjungan ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.